Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom, boleh kita bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Apa kabar kita hari ini? Luar biasa. Boleh kita kasih senyum yang paling manis ke belakang kita, kanan kiri kita. Ayo, sambil bilangan tos, boleh tos, boleh tos. Hidupmu untuk Tuhan. Ya, semangat ya Bapak Ibu ya. Ya, kita terus memuji Tuhan, amin. Hidup kita itu untuk Tuhan, amin. Bahwa setiap rencana dan rancangan Tuhan itu adalah mulia bagi kita semuanya. Bahkan bagi bangsa kita Indonesia, bagi negara kita tercinta, kita akan menjadi terang bagi bangsa kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Kita bersatu hati, kita berdoa. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, kami hari ini bukan karena kami hebat, bukan karena kami harus ada Tuhan, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan yang besar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap anugerah Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan, bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kami adalah mulia Tuhan. Bahwa setiap rancangan Tuhan itu baik bagi hidup kami Tuhan. Dan kami mau terus Tuhan menjadi terangnya Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terus Tuhan orang-orang boleh melihat hidup kami Tuhan. Bukan karena kami, tetapi ada Tuhan di dalam setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, yang bersama-sama bersatu hati, kami mau memuji menyembah Tuhan. Kami bersama-sama untuk memberikan hidup kami kepada Tuhan. Biar bibir mulut kami Tuhan penuh puji-pujian akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, tetap di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa setiap perbuatan-Mu yang ajaib bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Ini doa kami Bapa. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Amin. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Pancarkan terang
bangkit berdiri. Oh, bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan
siap untuk memuji Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Kita akan bangkit bersama dengan Tuhan, amin. Ya, semua umat pilihan Tuhan, sama-sama kita katakan. Mari kita semua umat pilihan Yes. dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang lawan ku berdiri bagi bangsa ini. Mari umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaan. Amin. Sampai setiap lutut Yes. semua lidah berkata, Yesus Kristus Dia. Amin. Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja. Mari kita semua, mari kita semua Umat pilihan Allah, Yes. dengarlah panggilannya Amin. untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang Mari maju umat pemenang. bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesaran. Sampai apa? Sampai setiap Yes. semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Raja segala raja. Dialah, bukan bagi Nyatakan kemuliaannya, sampai setiap lutut berteluh. semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Yesus, dialah Yesus. Silakan haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Yes, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus nyatakan bahwa Engkaulah Yesus kami yang teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus nyatakan bahwa nama-Mu lah yang indah Tuhan. Dan kami mau bilang Tuhan, kami cinta Engkau selalu dalam hidup kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan Yesus, kami mau tetap cinta Tuhan. Kami mau tetap bilang Tuhan Yesus kami baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima
Mari kita berdoa. Segala puji kemuliaan kami naikkan dan kami panjatkan hanya kepadamu Yesus. Hormat dan kemuliaan yang tertinggi hanya bagimu Tuhan. Biarlah mulut bibir kami menaikkan puji-pujian dan ucapan syukur kami atas segala perbuatanmu, atas segala berkat-Mu, atas segala anugerah-Mu yang Engkau selalu nyatakan bagi kami, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau di setiap kehidupan kami. Bapa, kami mau serahkan momen ini, waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau untuk duduk diam di hadirat-Mu. Kami mau membuka hati kami, Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu, Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang akan mengajar kami. Engkau yang akan menyatakan kebenaran dan pewahyuan yang seturut dengan kebenaran-Mu. Roh Kudus, Engkau yang akan pakai hamba-Mu ini. Urapi mulut bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan adalah hanya perkataan yang datang hanya dari-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ini. Kami mau pakai waktu ini sungguh-sungguh. Kami mau Tuhan untuk Engkau bentuk. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kita dapat berkumpul kembali, kita dapat bertemu kembali lewat kebaktian kedua Gereja Bethel Indonesia Ensemble Melbourne. Saya berdoa kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini yang mendengarkan, yang menonton servis kita pada sore hari ini. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan itu sajalah yang memberikan sukacita. Sukacita yang penuh yang datang memang hanya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini khotbah yang akan saya bawakan, saya beri judul Persatuan Melalui Kerendahan Hati. Mari Bapak Ibu, saya mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau baca firman Tuhan bersama-sama. Kita hormati firman Tuhan dengan berdiri. Dan mari Bapak Ibu, kita mau buka surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang kedua. Dan saya mau ajak kita semua baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Meskipun nanti kita hanya akan fokus untuk membahas ayat yang ketiga dan keempat. Mari Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. Saya akan baca dari Perjanjian Baru terjemahan baru kedua. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di sini adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Biarlah kita semua yang percaya akan firman ini katakan amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seperti biasa saya akan mulai dengan background terlebih dahulu. Background tentang surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, surat Filipi ini kita tahu ditulis oleh Rasul Paulus kepada sekelompok orang percaya yang ia jangkau dan pimpin menjadi sebuah gereja saat perjalanan misinya yang kedua sekitar tahun 49 Masehi. Dapat dibaca di Kisah Para Rasul 16 ya Bapak Ibu. Nah, kota Filipi ini adalah sebuah koloni Romawi yang penduduknya adalah para veteran tentara Romawi. Jadi orang-orang percaya yang berada di Filipi sebagian besar terdiri dari orang-orang bukan Yahudi. Nah, di sini karena mereka adalah veteran tentara Romawi, ada suatu atribut yang bagi saya cukup menarik, karena terbiasa dengan didikan atau sikap hidup sebagai seorang tentara yang mempunyai loyalitas sangat tinggi. Saya bisa perkatakan karena mereka terbiasa dengan loyalitas itu, mereka mempunyai iman yang luar biasa juga di dalam Yesus Kristus. Meskipun mereka pada saat itu berada di dalam persecution atau penindasan karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, kelompok ini telah menyumbangkan dukungan kepada Paulus, baik secara finansial maupun lainnya, pelayanan yang lainnya. Setidaknya 3 kali sebelum surat ini diterbitkan. Nah, mereka ini juga menyampaikan pemberian kasih yang lain. Contohnya nanti di dalam Filipi ini Paulus menyebut menyebut nama seorang pelayan yaitu Epafroditus. Nah, Bapak Ibu, surat ini ditulis sekitar 12 tahun setelah berdirinya gereja Filipi. Dan sebagian besar merupakan surat ucapan terima kasih Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, dan hasilnya kebanyakan adalah suatu yang positif karena Rasul Paulus sangat-sangat mengucap syukur, sangat-sangat bersukacita akan iman-iman jemaat yang ada di Filipi ini. Namun karena Paulus menulis surat ini pada masa ia menjadi tahanan rumah di Roma, maka tema utama surat ini sendiri adalah sukacita di dalam penderitaan. Bapak Ibu, Paulus secara pribadi mengidentifikasikan diri dengan mereka yang menderita. Ia bersimpati terhadap penderitaan orang-orang percaya di Filipi seperti yang tadi saya secara singkat informasikan kepada Bapak Ibu. Dan di dalam surat ini Paulus memberikan banyak dorongan untuk memotivasi atau menolong mereka pada masa-masa yang sulit. Paulus juga menantang mereka yang berkhotbah karena motivasi atau ambisi pribadi, dan juga beberapa prinsip-prinsip yang tidak seharusnya dipaksakan gitu loh, atau diaplikasikan kepada jemaat-jemaat di Filipi ini. Nah,
Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas lebih dalam di ayat yang ketiga dan keempat. Coba kita baca sekali lagi ya Bapak Ibu, ayat 3 dan keempat dari Filipi 2. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya mau lemparkan buat kita refleksikan bersama. Berapa banyak dari kita yang mungkin dari kecil sudah diajarkan bahwa ambisius itu nggak apa-apa. Ambisius itu adalah hal yang baik. Dan saya yakin Bapak Ibu juga setuju dengan saya bahwa banyak juga di zaman-zaman sekarang orang bilang kalau kerendahan hati itu kok udah kayaknya ketinggalan zaman. Kalau kita nggak ambisius, kalau kita nggak egois, ya kita akan kalah. Tapi di sini kan tadi kita udah baca ya apa yang Paulus nasihatkan kepada jemaat Filipi, dan saya yakin nasihat itu juga untuk kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita harus menanggapi instruksi Paulus tentang ambisi yang egois atau kesombongan yang sia-sia. Kalau tadi kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nah, kemudian di ayat selanjutnya ya, di ayat yang keempat kan tadi Paulus juga menekankan bahwa kebutuhan orang lain lebih penting daripada kebutuhan kita sendiri. Nah, apa yang Anda rasakan nih tentang statement ini, tentang pernyataan ini? Ideal nggak sih nasihat ini bagi kita, bagi Anda, bagi saya untuk dilakukan? Oke, Bapak Ibu, mari kita baca lagi ya. Kita mau bahas lagi nih, lebih lagi nih, ayat yang ketiga. Yang pertama, kalimat yang pertama. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Di sini Paulus menasihatkan jemaat Filipi untuk tidak melakukan apapun karena ambisi egois atau kesombongan yang sia-sia. Karena motif kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nah, kata Yunani yang digunakan untuk kata kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia ini sebenarnya merujuk pada keinginan untuk menonjolkan diri sendiri. Bahkan kalau perlu dengan cara yang tidak adil. Nah, awalnya istilah ini memang merujuk pada upaya mencari jabatan politik dengan cara yang tidak adil. Ya nggak heran ya kan, karena ya itu adalah kota Filipi itu kota yang penting. Dan kembali lagi tadi saya katakan kebanyakan penduduknya adalah veteran Romawi yang mungkin setelah mereka jadi veteran ya mereka meneruskan karir mereka di dalam politik. Nah, kalau misalnya kita mau aplikasikan dengan keadaan kita sekarang, kita bisa lihat, ini bukan suatu hal yang baru buat kita bahwa di dalam jabatan politik itu orang bisa sikut sana, bisa sikut sini. Dengan cara yang tidak adil, itu pun dipakai kalau perlu. Jadi apa Bapak Ibu? Kita udah terbiasa kan dengan hal yang ini. Kita udah gak terkejut lagi kalau melihat ada ambisi egois di dalam dunia politik. Nah, ambisi egois ini, kepentingan diri sendiri, puji-pujian yang sia-sia ini, sangat berbahaya dan destruktif. Bisa menghancurkan dan secara tidak sadar bisa menyebar ke dalam gereja. Maka dari itu Paulus sangat memperingatkan jemaat Filipi untuk tidak melakukan apapun berdasarkan motivasi untuk kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, untuk keegoisan diri sendiri. Untuk
ambisi diri sendiri, ambisi yang egois. Bapak Ibu, kalau misalkan saya mencari keuntungan bagi diri saya sendiri dengan mengorbankan Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu juga akan bilang setuju dengan saya kalau saya bersalah karena saya sangat egois, berambisi egois. Itu adalah sikap di mana apa? Saya akan melakukan yang terbaik hanya bagi saya meskipun saya bisa merugikan orang lain. Kalau bahasa Inggrisnya, I'll do anything at whatever cost. Yang penting saya yang untung. Gak peduli kalau orang lain rugi. Nah, di sini kita bisa melihat kan kenapa Paulus benar-benar menekankan bahwa ini tidak baik. Dan dia memperingatkan hal ini kepada jemaat Filipi dan juga kepada kita. Nah, jika ambisi egois ini merajalela di dalam gereja, di dalam komunitas pelayanan kita, saya yakin dan percaya tidak akan ada yang namanya persatuan. Sehingga dapat saya katakan bahwa keegoisan adalah akar dari ambisi yang egois itu, ambisi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jika kita mengutamakan diri kita sendiri dan bukan Kristus, bukan jemaat Kristus, tentunya kita tidak akan mencapai atau mengalami kesatuan di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Bapak Ibu, kita nih ya, hidup di dalam generasi aku. Everything is about me. Anak-anak zaman sekarang itu pokoknya yang penting aku. Tapi sikap itu tidak boleh ada dalam gereja. Dan jangan sampai kita melakukan apapun hanya karena ambisi egois. Hanya karena kepentingan sendiri. Hanya karena kita mau mendapatkan puji-pujian yang sia-sia. Mari Bapak Ibu, kita singkirkan ambisi egois kita. Ini bukan semua tentang diri kita. Jangan kita berikan tempat kepada keegoisan. Untuk keegoisan itu ada di dalam hubungan kita dengan sesama kita. Di rumah kita, hubungan kita dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak kita. Dan bahkan di dalam hubungan pelayanan di gereja. Kita harus menolak ambisi egois ini dan kita juga harus menolak kesombongan ini. Gak boleh sombong Bapak Ibu, gak boleh kita memikirkan diri kita sendiri. Bapak Ibu pernah gak berada di dekat seseorang yang selalu benar katanya? Seseorang yang selalu memikirkan diri mereka sendiri. Sehingga orang itu tidak pernah bisa mengakui kesalahan. Hati-hati. Hati-hati dengan keadaan itu. Jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa kesombongan itu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalkan kita ini ditandai oleh ambisi yang egois dan kesombongan itu, puji-pujian yang sia-sia, ya, kesombongan itu, kita tidak akan bisa mendorong persatuan di dalam tubuh Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus menolak ambisi egois dan kesombongan. Dan sebagai gantinya, kita perlu menganggap orang lain lebih tinggi dari diri kita sendiri. Nah, di ayat yang ketiga masih, saya teruskan. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sangat-sangat kontras keadaan ini. Dicatat oleh Rasul Paulus, sangat-sangat kontras dengan ambisi egois dan kesombongan. Kalau yang pertama tadi kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, selanjutnya Paulus mengatakan dengan rendah hati ya, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, apa itu kerendahan hati? Pertanyaannya. Nah, kerendahan hati atau sikap rendah hati, kalau dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata humility, adalah suatu sikap yang menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri. Dan itu akan
mengarah kepada sikap tidak menjadi sombong. Tapi Bapak Ibu, sayangnya, sangat disayangkan, terlalu mudah bagi kita untuk melakukan hal yang sebaliknya. Yang seharusnya kita bisa menghargai orang lain lebih baik daripada diri kita sendiri, kita malah terlalu cepat menyalahkan orang lain ketika orang lain itu gagal. Sambil menutup mata akan kesalahan kita sendiri. Nah Bapak Ibu, jika kita menganggap orang lain lebih tinggi dari kita sendiri, saya yakin persatuan itu bisa kita capai di dalam tubuh Kristus. Kita akan berusaha untuk membangun orang lain dan menyemangati orang lain daripada kita ngomelin atau mengkritik serta mencari-cari kesalahan orang lain. Aduh, bahagia deh kalau misalkan kita ini memiliki sikap rendah hati. Nah, kalau kita ingin menjadi gereja yang ditandai dengan kesatuan, maka dari itu kita harus menolak apa tadi yang pertama? Kepentingan pribadi, ambisi, egois, puji-pujian yang sia-sia atau kesombongan, serta menganggap orang lain lebih tinggi dari diri kita sendiri. Dan kita juga mengenali kepentingan orang lain. Ayat yang keempat Bapak Ibu. Ayat yang keempat dikatakan di sini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu peduli nggak dengan kesejahteraan orang lain? Ya. Jadi kalau ditanya, wah berarti saya nggak harus mikirin diri saya sendiri dong. Wah, salah juga Bapak Ibu kalau misalkan cuman pikirannya sedangkal itu. Penting buat kita untuk mementingkan diri kita juga. Tapi sama pentingnya kita memikirkan kepentingan orang lain. So menjaga diri sendiri dan memperhatikan kepentingan diri sendiri itu nggak salah Bapak Ibu. Tapi kalau kita hanya, coba garis bawahi di sini, hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri dan bukan kepentingan orang lain, di situ letak kesalahannya. Nah, kita perlu memperhatikan kebutuhan orang lain dan siap untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain, untuk membantu sesama kita. Khususnya di dalam pelayanan gereja. Nah, kita harus peduli satu sama lain di dalam gereja. Kita harus memperhatikan kepentingan orang lain. Kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudari kita dalam Kristus yang membutuhkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kembali lagi tadi saya tanya, ideal gak sih ini nasihat Pak Rasul Paulus ini buat kita sekarang? Susah-susah gampang ya Bapak Ibu. Tapi di sini saya mau mungkin membagikan mungkin beberapa motivasi ya. Motivasi yang datang dari Tuhan, mudah-mudahan. Motivasi yang akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang dinasehati oleh Rasul Paulus di ayat yang ketiga dan keempat. Yang pertama, motivasi yang bisa mendorong kita untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Biarlah kepenuhan di dalam Kristus memampukan kita untuk berkorban demi orang lain. Kita baca lagi ya di ayat 1 dan kedua. Ayat 1 dan kedua dikatakan seperti ini. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku ini dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita
kita sudah mengalami penghiburan, kita sudah mengalami dorongan, kita sudah mengalami kasih dan kesatuan sebagai orang percaya karena keselamatan yang sudah kita terima dari Kristus, karena segala kasih karunia yang sudah kita terima dari Kristus. Oleh karena itu, kita hendaknya mengungkapkan hal yang sama yang sudah kita dapatkan kepada rekan-rekan seiman kita. Ya. Seharusnya itu adalah suatu hal yang otomatis. Jadi kita sudah dapat berkat Tuhan, otomatis kita pun akan memberkati orang lain. Bukan suatu istilahnya paksaan lagi gitu loh. Tapi itu adalah sesuatu hal yang otomatis karena kita sudah ditolong oleh Tuhan, maka dari itu otomatis sebagai buahnya kita menolong orang. Jadi melalui pemahaman yang benar akan keselamatan dan kasih karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan bagi kita, kita bisa hidup dengan kesatuan, dalam kesatuan dengan orang-orang percaya lainnya dan mengasihi mereka di dalam Kristus. Ketika kita benar-benar melihat betapa banyaknya yang telah dilakukan oleh Kristus bagi kita dan kita memahami kepenuhan kasih-Nya, maka kesombongan, kepentingan diri sendiri, keegoisan, puji-pujian yang sia-sia itu akan lenyap. 1 Petrus 4 ayat 10 kita baca sama-sama sebagai ayat dukungan, ayat tambahan. 1 Petrus 4 ayat 10 katakan di sini. Sebentar ya Bapak Ibu. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah memampukan kita untuk bisa melayani orang lain. Ya. Di mana lagi? Markus 12 ayat 30 sampai 31. Markus 12 ayat 30 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi fokus kepada apa? Kasihnya Tuhan. Kepenuhan kasih Tuhan akan berimpact pada kasih kita kepada sesama. Nah, yang kedua, kalau tadi kita berbicara kepenuhan akan kasih Kristus. Yang kedua, teladan Kristus menunjukkan kepada kita bahwa barang siapa merendahkan diri dalam pelayanan, ia akan ditinggikan. Paulus di sini memberikan kembali lagi nasihat demi nasihat untuk menghindari tindakan yang dimotivasi oleh hal-hal yang serakah atau tidak jujur, semua yang sia-sia lah, semua yang tidak benar gitu di hadapan Tuhan. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan fokus dari diri kita sendiri kepada orang lain. Itu tujuannya Paulus menasehati jemaat di Filipi. Supaya gak cuma berfokus pada aku. Paulus menekankan di sini kan, tadi kita udah baca, orang Kristen itu harus menganggap kebutuhan orang lain lebih penting daripada kepentingan diri sendiri. Dan orang lain lebih penting daripada kita. Dengan mendahulukan kebutuhan orang lain, ya orang beriman,
kita orang-orang yang percaya mengejar kerendahan hati, membutuhkan kerendahan hati itu untuk bisa mendahulukan kebutuhan orang lain. Jadi di sini penekanannya bukan pada diri kita sendiri tapi pada orang lain. Nah, kalau misalkan kita kepentingan orang lain itu bisa tercapai, tujuan dari kerendahan hati itu juga bisa tercapai. Di sini Paulus menghubungkan nasihatnya dengan memberikan Yesus sebagai contoh. Ayat 6 sampai 11 Bapak Ibu. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap, mungkin saya baca dari ayat kelima saja deh. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran apa? Perasaan apa? Kerendahan hati itu. Ya, kerendahan hati itu. Kerendahan hati itu ada di dalam Kristus Yesus dan Yesus sudah memberikan teladan itu buat kita. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus Kristus, dia Tuhan. Tapi apa Bapak Ibu? Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, dengan Tuhan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dari tingkat paling atas ke tingkat paling bawah. Kalau tidak ada kerendahan hati, gak akan bisa. Jadi mereka yang mendahulukan orang lain menunjukkan karakter Kristus melalui kasih dan kerendahan hati itu. Wow, Bapak Ibu. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh buat kita. Kalau Tuhan Yesus bisa, masa kita yang katanya adalah pengikutnya gak mau? Selanjutnya, apa yang bisa menjadi motivasi buat kita untuk bisa melakukan nasihatnya Rasul Paulus ini? Kenyamanan pribadi kita yang bersifat jangka pendek, biarlah kita korbankan demi orang lain, untuk mendapat kebahagiaan jangka panjang. Coba taruh itu di mindset kita. Kalau kita melakukan sesuatu, mungkin untungnya buat kita sekarang, tapi nggak untung buat orang lain. Tapi kalau misalkan kita melakukan kepentingan orang lain, kita mungkin nggak untung sama sekali. Sekarang ya, garis bawahi sekarang, selama kita di dunia ini. Jadi kalau misalkan kita dapat untung ya, pada saat kita masih hidup sebenarnya mungkin sifatnya pendek ya. Karena pada akhirnya nanti kita akan meninggalkan dunia ini tuh. Tapi kalau misalkan saat kita mengutamakan kepentingan orang lain, mungkin kita harus berkorban gitu. Dan kita tahu kebahagiaan jangka panjangnya itu nanti pada saat kita bersama Kristus. Apa nggak lebih baik seperti itu Bapak Ibu? Coba Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu.
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Wow. Jadi di sini kenyamanan pribadi kita yang bersifat pendek, jangka pendek ini apa? Yang seharusnya mungkin kita dipuji, ya. Tapi kita jadi nggak dipuji nih, gara-gara mungkin malah orang lain yang kena pujian gitu. Misalkan. Tapi ada kebahagiaan jangka panjang. Apa? Kalau di dalam ayat ini kebahagiaan jangka panjangnya apa? Sukacita yang disediakan bagi Dia. Sukacita eternal nanti. Ya. Jadi makanya tadi Rasul Paulus jangan memikirkan kepentingan diri sendiri yang ada sekarang. Coba set aside itu. Sekali lagi ayat di 1 Korintus pasal 13 ayat 3 sampai 6. 1 Korintus 13 ayat 3 sampai 6. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri sendiri, tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ini semua butuh pengorbanan untuk bisa melaksanakan kasih itu. Keinginan jangka pendek kita, pengennya dapat keuntungan diri sendiri, pengennya kalau bisa marah-marah sekarang, pengennya kalau bisa tertawa di atas penderitaan orang lain. Itu jangka pendek Bapak Ibu. Tapi kebahagiaan jangka panjangnya apa? Gak ada. Coba, ayo Bapak Ibu, mari kita renungkan bersama-sama. Kalau kita ngomongin kebahagiaan jangka panjang berarti pada saat kita mengasihi, pada saat kita memikirkan kepentingan orang lain. Yang menopang itu adalah apa? Yang memberikan motivasi itu adalah apa? Keuntungan jangka panjang ya. Berarti ada apa? Ada harapan. Harapan apa? Harapan yang bukan datang dari manusia, tetapi datangnya dari Tuhan. Dan di sini Bapak Ibu ada satu hal lagi. Bukan cuma keuntungan buat diri kita. Bukan cuma keuntungan jangka panjang buat diri kita, tetapi juga keuntungan jangka panjang buat orang yang kita layani, Bapak Ibu. Coba kita baca Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Di sini ditulis apa? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi di sini apa? Kita dipakai Tuhan kan? Terang kita bercahaya di depan orang. Jadi pada saat kita melayani, terangnya Tuhan itu disinarkan gitu di depan orang banyak. Dan di sini tujuannya mungkin nggak langsung buat kita nih, ya. Tapi di sini di Matius 5 ayat 16 dikatakan apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi untung kan buat mereka. Untung loh buat mereka untuk jangka pendek.
Di saat mereka melihat perbuatan kita yang baik, apa yang akan mereka lakukan? Mereka memuliakan Bapa kita yang di sorga. Jadi di sini saya bisa bilang semuanya ini ya, semuanya dapat untung loh. Dengan kita memikirkan kepentingan orang lain, dalam arti aku mau biar terangku bercahaya di depan orang lain. Kita memikirkan kepentingan orang lain. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatan kita. Ya. Tapi kemudian di sini hasil apa lagi? Mereka memuliakan Bapa kita yang di sorga. Keuntungan sejatinya mereka dapat, keuntungan sejatinya kita juga dapat. Karena apa? Karena kita melakukan kehendak Tuhan. Ya. Jadi ada reward yang datang dari Tuhan buat kita. Reward yang gak cuma buat kita, tapi buat orang yang kita layani, yang kita bantu. Nah Bapak Ibu, untuk mengakhiri khotbah saya akan kembali lagi melemparkan beberapa pertanyaan untuk bahan refleksi buat kita. Jika kita adalah gereja yang benar-benar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, saya yakin dan percaya kita akan mengikuti perkataan Paulus kepada jemaat di Filipi ini. Dengan cara apa? Kita menolak kepentingan diri sendiri yang berbasiskan keegoisan, menolak segala ambisi egois, menolak segala motivasi untuk mencari puji-pujian yang sia-sia, menolak segala kesombongan itu. Kita akan menganggap orang lain itu lebih tinggi atau lebih penting dari diri kita sendiri. Kita akan menghargai mereka. Kita akan dapat mempraktekkan kerendahan hati di dalam pelayanan kita. Dan saya yakin dan percaya kita akan mengalami kesatuan yang kesatuan sebagai satu tubuh Kristus yang memang Tuhan ingin kita untuk miliki. Mari kita cermati kehidupan kita sendiri dan bertanya pada diri kita sendiri tentang keadaan kita. Apakah kita mengenakan kerendahan hati yang akan membangun dan meningkatkan kesatuan di dalam gerejanya Tuhan? Atau apakah kita masih kurang dalam beberapa hal penting ini? Mungkin sekarang kita saatnya untuk mengaku di hadapan Tuhan kalau kita pernah bersalah karena keegoisan kita, karena ambisi kita yang didasari hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kalau kita bisa mengaku di hadapan Tuhan, itu artinya kita mencapai tujuan pribadi kita untuk bisa mengutamakan orang lain, kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Mungkin masalah yang kita hadapi sekarang adalah kesombongan. Kita memiliki opini yang terlalu tinggi tentang diri kita sendiri. Kita mempunyai kesulitan mengakui kalau kita itu salah. Kita selalu mengatakan kita itu selalu benar, harus benar malah dalam suatu argumen. Dan kita selalu merasa bahwa kita tahu yang terbaik dan orang lain itu tidak mengerti. Atau mungkin kita merasa kita ini kurang rendah hati. Kita tidak memiliki pandangan yang benar tentang diri kita sendiri. Kita kesulitan untuk menghargai orang lain sebagaimana harusnya. Kita memiliki jiwa yang kritis dan berusaha membuat diri kita terlihat lebih baik dengan mencari-cari kesalahan orang lain. Mungkin kita terlalu mementingkan kepentingan kita sendiri
sehingga kita gagal memperhatikan kepentingan orang lain. Mari Bapak Ibu, saya mau ajak kita semua untuk meminta Tuhan supaya menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa menghargai seseorang lebih baik dari diri kita. Untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa memperhatikan kepentingan orang lain. Coba, mari Bapak Ibu kita pikirkan cara praktis untuk menunjukkan persatuan melalui kerendahan hati itu. Kita mulai dari lingkaran kecil kita, keluarga kita sendiri, dengan pasangan kita, dengan anak kita. Kemudian menyebar ke dalam hidup berjemaat. Kemudian nggak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Kita menyebar untuk melayani mereka yang belum mengenal Kristus di luar komunitas gereja kita. Sebagai bagian dari pemenuhan amanat agung Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas firman yang Engkau sudah bukakan bagi kami. Firman di mana kami Tuhan dinasehatkan untuk tidak memikirkan hanya kepentingan pribadi kami melulu Tuhan. Tapi di sini kami diajar untuk melakukan pelayanan kami dengan kasih. Untuk memperhatikan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kami sendiri. Semua yang kami lakukan didasari oleh kasih yang sudah kami dapatkan dari Engkau, Kristus. Karena kami sudah dipenuhi oleh kasih-Mu, maka kami bisa mengasihi sesama kami. Dengan motif yang benar, dengan motif yang tulus. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk mendapatkan puji-pujian yang sia-sia. Bukan untuk keuntungan diri kami sendiri, tapi untuk keuntungan Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ajar kami Roh Kudus, ingatkan kami selalu Roh Kudus. Untuk selalu menunjukkan pikiran kami. Mata kami biarlah hanya tertuju pada salib-Mu, Yesus. Engkau yang sudah memberikan teladan bagi kami. Dan kami mau Tuhan. Kami mau untuk mengikutinya. Oh, terima kasih Tuhan. Dengan kasih yang sudah kami dapatkan lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Lewat teladan yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Tuhan, kami mau. Saat ini Tuhan, kami mau untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Apabila kami masih memiliki kepentingan diri sendiri Tuhan pada saat kami melayani jemaat-Mu. Apabila kami memiliki kesombongan hati kami Tuhan. Apabila kami belum memiliki kerendahan hati ini Tuhan. Oh, Roh Kudus. Kami membutuhkan jamahan-Mu. Urapan-Mu Tuhan, kasih-Mu biarlah memenuhi kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Dan ada reward yang Engkau sudah janjikan bagi kami Tuhan. Keuntungan jangka panjang. Benefit yang eternal bagi kami Tuhan. Itu Tuhan yang mau kami capai. Gak cuma buat kami saja Tuhan. Tapi buat sesama kami yang kami layani. Oh, terima kasih Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus. Tegur kami selalu Roh Kudus. Nyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat bersatu sebagai satu tubuh Kristus. Dan kehendak-Mu Tuhan. Di mana semua lutut akan bertelut. Dan semua lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Allah.
Itu yang kami kehendaki. Lewat tindakan kami, perkataan kami, pikiran kami. Biarlah terus-menerus akan menjadi refleksi bahwa Engkau hidup di dalam kami. Hati kami berpikir seperti Engkau, Tuhan. Hati kami, tindakan kami melakukan, pelayanan kami seperti bagaimana Engkau melayani kami. Kepenuhan Kristus ada di dalam kami. Oh, terima kasih. Bapak, pada hari ini juga kami mau berdoa, Tuhan. Kami mau berdoa buat keluarga kami. Buat keluarga kami, buat orang-orang yang terdekat. Baik yang ada di Australia maupun yang ada di Indonesia. Oh, terima kasih Tuhan. Biarlah kasih dan sukacita, damai sejahtera yang hanya dari-Mu ada bersama-sama dengan keluarga kami. Biarlah pengenalan akan Engkau akan lebih lagi Engkau nyatakan Tuhan bagi mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang ada di dalam otoritas, yang memiliki otoritas lebih tinggi dibandingkan kami, Tuhan. Baik itu dalam pekerjaan kami maupun di dalam lingkungan pelayanan kami. Oh Tuhan, kami mau berdoa. Biarlah ada hikmat Kau berikan bagi mereka, Tuhan. Bagi mereka yang belum percaya, Tuhan, biarlah Kau berikan hati yang taat bagi kami. Sehingga pada saat kami melakukan pekerjaan kami bisa melakukan semuanya itu sepenuhnya dengan tulus, Tuhan. Seperti kami melakukan pekerjaan untuk Engkau. Sehingga Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Dan mereka bisa melihat bahwa Kristus hidup dalam kami. Bagi pemimpin kami dan pelayanan kami, biarlah kami mau berdoa, ada hikmat-Mu, Tuhan. Kasih yang dari-Mu, Tuhan. Engkau berikan bagi mereka sehingga mereka dapat memimpin pelayanan dengan penuh kasih dan wisdom, kebijaksanaan yang hanya datang dari Engkau. Tuhan, kami mau berdoa buat pemimpin di gereja, bagi Pak Ivan selaku gembala kami, Tuhan, dan juga Ibu Ruth. Tuhan, kami mau berdoa ada hikmat, ada wisdom yang hanya datang dari-Mu, Tuhan. Urapi mereka, Tuhan. Urapi mereka, Tuhan, dengan kebenaran-Mu. Terangi mereka selalu, Tuhan, dengan sinar-Mu. Sehingga mereka dapat memimpin gereja yang sudah Engkau embankan ke dalam tangan mereka ini. Seturut dengan firman-Mu, Tuhan. Bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk hal-hal yang sia-sia. Tapi hanya untuk Engkau, Tuhan. Kemuliaan nama-Mu dinyatakan lewat gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, Australia dan Indonesia, Tuhan. Biarlah Engkau berkati, Tuhan, pemimpin Australia dan Indonesia ini, Tuhan. Biarlah ada rasa takut akan Engkau, Tuhan. Sehingga dalam setiap keputusan yang mereka ambil, Engkau turut campur tangan, Tuhan. Semua keputusan yang Engkau kehendaki bagi bangsa ini, Tuhan, terjadilah. Dan biarlah keputusan itu, Tuhan, membawa damai dan membawa sejahtera bagi bangsa Indonesia dan Australia. Kami juga mau berdoa, Tuhan, bagi teman-teman kami yang lemah, Tuhan, baik secara fisik maupun secara spiritual. Kami mau berdoa, Tuhan, biarlah Engkau jamah mereka pada saat ini. Ada kesembuhan ilahi, Tuhan, turun atas mereka saat ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan. Dan biarlah, Tuhan, dengan kesembuhan ilahi ini, mereka dapat berkata, mereka dapat mendeklarasikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berdaulat atas kehidupan mereka. Kami tuh juga berdoa, Tuhan, bagi kehidupan kami. Kiranya, Tuhan, Engkau memberkati kami. Engkau yang tahu, Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami. Berkat-Mu, Tuhan, selalu melimpah atas kami. Berkat-Mu, Tuhan, akan selalu Engkau nyatakan bagi kami. Dan
Engkau cukup-cukupkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang mengetahui kebutuhan kami dan keberadaan kami. Engkau Allah yang tidak akan tinggal diam. Engkau Allah yang akan selalu menyatakan mujizat-mujizat-Mu bagi kami. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita. Kita terima berkat yang datang dari Tuhan. Kasih dari Allah, karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan damai sejahtera sukacita yang kita dapat lewat persekutuan kita dengan Roh Kudus akan diberikan bagi kita, orang-orang yang selalu berharap kepadanya, akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan. Pekerjaanmu berhasil. Setiap langkahmu akan membawa kebenaran dan keadilan. Hanya di dalam nama Yesus kami terima berkat ini. Bila semua yang percaya katakan amin. Haleluya Bapak Ibu. Biarlah damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan menyertai kita selalu sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tetap semangat, tetap melayani Tuhan, tetap menjadi terangnya Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.